Baju tidur ini nih champion ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam Bapak Ibu warahmatullahi semua. wabarakatuh. Selamat datang di Zoom siang hari ini di Zoom teknis ya untuk landing page pemula. Nanti akan materinya akan disampaikan oleh Mas Adan ya sebagai tim teknis juga. Ya, seperti biasa ya, teman-teman. Mungkin dijelaskan materinya terlebih dahulu. Nah, nantinya akan ada sesi pertanyaan ya. Sudah 11 orang ya. Mungkin kita tunggu kembali ya, 2 menit lagi ya untuk teman-teman yang lain join. Boleh sambil di absen-absen ya, dari daerah mana, kota mana. Ya, bagi teman-teman yang mau ingin belajar offline ya, bisa hubungi tim sales ya, Kak. Rawang. Dekat dari kantor, Kak. Iya, kan di kantor Bekasi berarti ya? Iya, Kak. Di Bekasi kantornya. Betul. Sudah 13 Jam orang. out offline. Ya, belajar offline juga bisa, Kak. Jam berapa biasanya? Untuk belajar offline, bisa hubungin tim sales dulu, Kak. Oh, Untuk makasih. janjian ya. Janjian untuk belajar. Oh, siap. Ya, kalau tanggal merah ataupun libur-libur nasional ya, itu biasanya tidak ada ya. Oh, libur juga ya? Iya, Terus hari betul. kerja ya, Kak? Hmm? Kenapa, Hari Kak? kerja. Hari Iya, Sabtu, hari Sabtu buka nggak? hari Sabtu libur, Kak. Senin sampai Jumat. Libur. Oh, ya sama dong. Kerja juga. Iya, Senin sampai Jumat. Dari hari Senin sampai Jumat. Dari jam Situ. 9 sampai jam 5 sore. Oke, karena sudah 14 orang, langsung saja ya dimulai. Langsung dimulai ya, Mas Adan, untuk materi WSP landing page ya, untuk pemula ya. Dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih ya Mas Deva yang telah membuka Zoom kali ini. Suara saya terdengar dengan jelas ya. Jelas. Oke, di sini Mas, kita akan membahas mengenai landing page ya. Mas Deva, tolong mungkin bisa dijadikan host terlebih dahulu, Mas Deva. Gimana? Dijadikan co-host terlebih dahulu, Oh Mas iya. Deva. Oke, oke. Oke, kita akan share screen terlebih dahulu ya. Oke, di sini kebetulan saya punya WSP yang sudah saya kelola kebetulan ya, teman-teman.
Nah, untuk teman-teman yang ingin belajar mengenai landing page, bisa nih ya join pada Zoom kali ini gitu ya. Nah, kita sebentar ya. Mohon untuk yang baru join tolong di mute ya. Tolong di mute terlebih dahulu ya untuk yang baru join. Oke, terima kasih. Oke, untuk masuk ke dalam menu landing page, kita tentunya harus login terlebih dahulu ya teman-teman ya. Nah, kebetulan sini saya sudah login ya dengan domain saya, yaitu penambahan panel MS gitu ya, karena kita ingin masuk ke halaman admin panel ya. Kita login saja, kemudian kita klik saja master data ya. Nah, setelah login pasti tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk full page atau line page itu di mana sih? Ini ya, di bawah ya, di paling bawah, dua paling bawah ya, gitu. Nah, teman-teman, yang harus dipersiapkan terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam landing page itu ada dua hal. Pertama, itu gambar ya. Yang pertama, itu teman-teman bisa menyiapkan dulu gambar. Caranya gimana, teman-teman? Ke produk dulu ya. Kita lari ke produk, ya. Lari ke produk, terus teman-teman klik import gambar. Nah, import gambar di sini ya. Teman-teman harus menyiapkan dulu produknya ataupun gambar-gambar dari produknya. Kemudian di sini saya klik dulu ya, close file, kita pilih filenya. Nah, di sini kebetulan sudah ada nih, ya. Banyak ada dari sepatu, ada dari mobil juga. Nah, sebagai contoh mungkin kita akan ke arah sepatu mungkin ya. Kita sebagai contohnya kita akan ke sepatu. Nah, kebetulan di sini saya sudah ada ya sepatu running gitu ya, satu sepatu lari gitu. Nah, jika misalnya sudah dipilih, ya teman-teman ya, sudah dipilih, ini kan ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ya, ada tujuh gambar, saya open ya. Saya open, nah di sini terlihat jelas ada tujuh file ya. Kemudian teman-teman langsung submit. Oke, ini submit. Oke. Oh, oke, di sini sudah ada ya. Sudah ada tipenya. Bentar, kita cari gambar yang lain berarti ya. Sebagai contoh. Oke, coba ini ya, kita pakai jasa service. Berarti kita membuat jasa service. Coba ya, kita coba dulu. Kita masukkan gambarnya ada 6 file ya, ada 6 file. Oke, di sini sudah juga sudah ada ya. Sebentar ya, teman-teman ya. Kita coba cari gambar baru saja ya. Kita cari gambar baru. Teman-teman mungkin ada yang ingin dicontohkan salah satu produknya yang ingin dijadikan landing page, bisa langsung open mic ataupun via chat. Saya butuh yang agak fast respon untuk produknya dijadikan sebagai landing page. Ada yang ingin teman-teman? Boleh Al-Quran, Kak. Gimana? Boleh Al-Quran. Produk Iya, Al-Quran. Al-Qurannya gimana? Iya, jadi kayak Eh, gimana tuh? itu Jual di kah? website ada namanya Al-Quran Cordoba. Bisa dicari di situ, Kak. Iya, jadi kakaknya lebih ke arah apa nih? Penjualan, apakah isanya sellernya kah atau bagaimana kak? Oh iya, saya resellernya. Oke, reseller ya berarti ya, reseller Iya, Al-Quran. Oke, oke terima kasih. Oke, kita jadikan contoh ya, iya, reseller Kak. Al-Quran. Oke, berarti di sini kita cari dulu nih, ya Al-Quran. Untuk kita cari gambarnya nih, ya. Ini sebagai Iya, contoh saja teman-teman. Oke, mungkin bisa langsung di mute aja ya. Kita fokus ke belajar. Nah, teman-teman cari dulu nih gambarnya. Kalau misalnya memang dari teman-teman belum ada gambar. Di sini kita pastikan untuk landing page ini gambarnya menyesuaikan ya dari ukuran gambar. Tapi saya menyarankan teman-teman tidak lebih dari 1000 ya. Nah, ini kebetulan ada 1600 nih. Jangan lebih ya. Jangan lebih dari 1000 kurang lebih. Kalau misalnya mau yang buat dia di atas 1000 itu boleh paling sampai 1200 seperti ini. Gitu. Di sini saya save terlebih dulu ya. Saya save. Oke, kita siapkan di sini sebagai Al-Quran gitu. Al-Quran satu ya. Kita siapkan kurang lebih 5 ya. Kita siapkan kurang lebih Saya 5. nontonnya tidur dulu, nggak usah buka-buka website. Tolong Yang untuk penting di mute ya. nonton biar. Tolong untuk di mute untuk Kak Fani mungkin ya. Oke, terima kasih. Sorry. Oke, ini kita ambil lagi ya, kita save. Kita pakai lagi sama ya Al-Quran, tapi kita ganti ke Al-Quran 2. Nah, untuk segi penamaan itu harus berurutan ya teman-teman ya, berurutan. Dan diusahakan jangan ada jarak atau spasi gitu ya. Contohnya gimana sih? Ya, kan saya contohkan ya.
Oke, sebentar ya. Nah, contohnya misalnya gini, ini Al-Quran gitu ya. Nah, misalnya spasi 3 gitu. Nah, diusahakan jangan ada spasi ya, jangan ada spasi. Jadi kita harus nyatu semua ya, gitu teman-teman. Untuk formatnya juga bebas ya, mau pakai JPG, PNG ataupun WP itu boleh ya teman-teman ya, kalau untuk landing page. Oke, kita cari yang agak bagus ya untuk kualitas dari gambarnya tersendiri. Oke, oke di sini agak buram ya. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Oke, kita cari lagi ya yang agak bagus kualitas. Nah, ini ya. Ini untuk kita save ya. Oke, sebentar sinyal ya. Agak lambat kebetulan. Nah, kita tulis Al-Quran ya. Mungkin sebagai contoh lebih cepatnya kita siapkan aja 4 dulu ya teman-teman ya. Dan ini sebagai gambaran saja. Oke, jika sudah, kita balik lagi ke halaman ini ya. Ke halaman produk ya. Halaman produk, kita klik import gambar. Di bagian import gambar ini kita pilih file atau choose file. Nah, di sini ada ya, kebetulan tadi sudah dari Al-Quran 1 sampai Al-Quran 4. Jadi kalau teman-teman ingin lebih dari 10 juga boleh ya. Gitu. Lebih dari 10 juga boleh. Ini karena sebagai contoh saja, kita masukkan 4. Oke, di sini sudah ya teman-teman ya. Kita sudah submit, nah nanti keluarnya akan seperti ini. Nah, untuk halaman ini kita jangan langsung refresh ataupun lari ke halaman manapun. Jadi kita copy dulu nih untuk hasilnya. Ya, kita kopikan terlebih dahulu. Kita buat notepad ya. Kita buat notepad. Oke, sebentar ya. Kita buka notepad. Nah, di sini kita pindahkan nama yang tadi sudah kita upload, kita masukkan ya. Nah, kalau udah kayak gini apakah sudah selesai? Belum. Kita jadikan link terlebih dahulu ya, teman-teman ya. Caranya gimana? Caranya kita tambahkan domain kita dan juga diinputkan kata uploads. Oke, saya contohkan ya, teman-teman ya. Oke, jadi kita kopikan ya, teman-teman. Bentar. Kita kopikan, kita pastekan di sini ya, teman-teman. Jadi ada domain kita juga, kemudian ada slash di sini tulis uploads ya. Ini harus ya, teman-teman ya. Jadi kita harus menambahkan ini nama domain dan kemudian kata uploads di sini gitu. Kalau misalnya sudah, kita terapkan ke semuanya ya. Kita terapkan ke semuanya, kita tambahkan. Nah, ini apakah sudah jadi? Kurang lebih sudah jadi, tetapi kita harus cek terlebih dahulu. Cara ngeceknya gimana? Cara ceknya kita copy ya, kita copy. Kemudian kita cek di sini ya. Nih ya, di bagian linknya kita paste yang tadi, link yang barusan kita buat, kita enter. Nah, kalau misal tampilannya gambar, berarti itu masuk ya, gambarnya sudah ada dan sudah benar gitu ya. Nah, untuk hal itu kita uji coba satu-satu teman-teman sebelum kita masukkan ya. Kita uji coba satu-satu. Nah, di sini sudah masuk juga ya, teman-teman ya. Untuk gambar kedua, kemudian kita masukkan gambar ketiga. Nah, ini muncul ya. Gambar ketiganya juga muncul, kemudian gambar keempatnya. Kita coba gambar keempat. Oke, muncul. Berarti ini semua sudah muncul dan sudah jalan ya, teman-teman ya. Oke, kalau misalnya sudah seperti itu, kita bisa langsung ke full page-nya ya. Bagian full page, kita klik aja input full page. Nah, di sini ya, teman-teman. Sebelum kita masuk ke sini, kita kan tadi sudah membuat gambar ya, atau menyiapkan gambarnya. Kemudian kita bisa langsung lari ke ChatGPT-nya ya, ke ChatGPT. Nah, caranya gimana sih? Pertama-tama gini, perintah paling dasarnya untuk membuat landing page itu seperti ini ya. Buatkan saya gitu ya, buatkan saya halaman untuk penjualan tadi sebagai Al-Quran ya, Al-Quran ya, dalam format ya teman-teman ya, dalam format HTML, kemudian CSS dan Bootstrap gitu ya, dengan link gambar
sebagai berikut gitu ya. Berikut. Nah, teman-teman ketika pencet saja Shift Enter ya, membuat garis baru, Shift Enter. Kemudian teman-teman masukkan link yang tadi. Nah, yang ya, link yang barusan, link gambarnya itu kita kopikan, kita inputkan di sini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jika sudah seperti ini, kita Shift Enter lagi. Kita berikan lagi perintah bahwasannya hasil akhirnya gitu ya dikirim via WhatsApp gitu ya. Ataupun misalnya hasil pemesanan gitu kan bisa hasil pemesanan akhirnya dikirim via WhatsApp ke nomor. Nah, teman-teman masukin inputkan nomor teman-teman. Di sini sebagai contoh saya masukkan nomor saya ya. Nah, nanti dia akan membuatkan secara mandiri. Oke, di sini kita kita kirimkan ya. Nah, jadi dia akan membuat skripnya. Skripnya akan terbentuk oleh ChatGPT-nya karena kita sudah menyisipkan gambar, kemudian juga hasil akhirnya nih mau dikirimkan kemana gitu ya. Gitu. Oke, di sini sudah mulai jalan ya. Nah, ini ada Alphon 1, Alphon 2, Alphon 3, dan Alphon 4 juga. Kemudian juga dia memberikan range harga ya di sini ya. Gitu. Oke, di sini sudah selesai nih teman-teman. Sudah selesai. Nah, jika sudah selesai seperti ini, teman-teman jangan langsung diinputkan ke halaman admin panelnya ataupun ke bagian full page ya. Tetapi teman-teman harus tes dulu nih ya, ditakutkannya error. Gimana sih cara tesnya? Saya punya tools untuk tesnya itu W3 tes kode gitu ya. Teman-teman cek aja gini, carinya di Google seperti ini ya. W3 tes kode. Nanti teman-teman pilih yang paling atas nih ya, yang paling atas. Nah, nanti akan masuk ke halaman seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, ini bisa teman-teman hapus saja dulu. Bisa dihapus semua ya, dihapus semua. Teman-teman masukkan script yang baru didapatkan dari ChatGPT ya. Jadi dipastekan ya. Kemudian teman-teman untuk ngetesnya, teman-teman klik aja nih run ataupun jalankan di sini ya, yang tanda hijau ini di tombol yang hijau. Oke, bisa klik. Nah, dia akan kurang lebih seperti ini ya. Nah, dia langsung muncul ya teman-teman. Di sini ada nama Anda, nomor HP juga. Kemudian juga pilih produk gitu ya. Terus pesan tambahan gitu. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman bisa kopikan lagi ya. Kopikan lagi. Kemudian teman-teman masukkan di WSP-nya. Kita masukkan ke WSP-nya ya, teman-teman ya. Kita masukkan ke WSP-nya. Kita masukkan di sini di bagian konten link. Kita pastikan ya. Nah, jika sudah seperti ini, baru teman-teman membuat domainnya. Sini saya ambil ya domainnya. Saya ambil domainnya. Kemudian di sini, karena kan kebetulan reseller ya. Reseller misalnya reseller gitu ya, reseller terus kemudian strip al Quran. Nah, untuk penentuannya kayak gini ya teman-teman ya, jangan sampai mohon maaf, bisa di mute terlebih dahulu ya untuk Kak Heri yang baru join mungkin ya, bisa untuk di mute terlebih dahulu. Oke, teman-teman jangan memberikan linknya itu ada spasi ya ataupun space seperti ini. Misalnya Al-Quran space gitu ya, misalnya termurah gitu ya. Jangan sampai seperti ini, tetapi harus ada penghubung yaitu menggunakan strip ya, menggunakan strip gitu. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman langsung aja klik submit ya, teman-teman ya, klik submit. Nah, karena sudah input ya, sudah termasukkan, teman-teman bisa jalankan ya, jalankan si scriptnya. Kita coba ya. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Untuk tampilannya ya, untuk landing page dasarnya itu seperti ini, gitu ya. Untuk hasilnya bebas ya. Yang penting teman-teman sudah menyiapkan pertama dari gambar, sorry, dari gambar ya teman-teman ya. Pertama gambar, kemudian
tujuan akhirnya itu bakal terkirimnya ke mana gitu ya teman-teman. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jika misalnya teman-teman dirasa tampilannya ini kurang bagus ya, kurang bagus ataupun misalnya kurang menarik juga dari teman-teman, teman-teman bisa minta lagi ke ChatGPT ya. Tinggal misalnya tentukan aja teman-teman maunya seperti apa. Misalnya kalau saya tolong perbaiki lagi gitu ya, perbaiki lagi dari segi tampilan gitu ya, misalnya gitu. Dari segi tampilan dan tambahkan misalnya ya, saya ingin menambahkan testimoni gitu ya, testimoni gitu ya, testimoni di halaman tersebut gitu ya, di halaman tersebut gitu ya. Kemudian teman-teman enter saja ya, nanti dia akan memperbaiki nih gitu ya, memperbaiki. Nah, kurang lebih seperti ini tuh, dia akan memperbaiki skripnya, diperbaiki ya, perlahan-perlahan mulai diperbaiki oleh ChatGPT-nya gitu. Kita tunggu dulu ya teman-teman. Mohon maaf untuk Pak Rizal, bisa di mute terlebih dahulu. Mendingan dimatiin aja itu. Oke, kebetulan ini sudah selesai ya teman-teman ya. Nah, jika sudah selesai seperti ini, teman-teman bisa langsung copy saja ya, copy lagi. Kemudian sebelum dimasukkan ke dalam halaman full page-nya atau ke WSP-nya, teman-teman bisa uji coba lagi gitu ya, uji coba ke Waitress School ini. Ini kita hapus saja. Kita masukkan script yang terbarunya ya. Kita masukkan script yang terbarunya, kemudian kita run ya. Kita lihat hasilnya. Nah, tampilannya masih tetap ya. Nah, di sini dia menambahkan testimoni pelanggan gitu ya. Nah, jadi dia menambahkan. Jadi teman-teman sebelum membuat ChatGPT itu yang pertama-tama gambar itu paling penting ya. Gambar, kemudian hasil akhirnya itu mau kemana. Nah, mengenai eh, teman-teman ingin seperti apa, ya, di sini kita edit ya, kita edit terlebih dahulu. Nah, teman-teman pasti sering nih landing page-nya seperti ini ya, tercrop seperti ini, jadi tidak bisa disubmit. Caranya gimana ya? Kalau misalnya pengen diedit gitu ya, caranya gampang ya. Pertama-tama teman otomatis harus hapus landing page yang telah dibuat gitu ya, dihapus. Kemudian teman-teman inputkan saja kembali ya, membuat kembali tapi dengan link yang sama gitu ya, link yang sama. Reseller, kemudian nah ini ada ya riwayatnya. Nah, reseller Al-Quran termurah. Kemudian kita submit ya teman-teman ya, kita submit. Nah, jika sudah seperti ini, kebetulan tadi kita kan masih menggunakan link yang sama ya teman-teman, jadi kita refresh saja, kita refresh, dia akan menambahkan tuh testimoni pelanggan gitu teman-teman. Kurang lebih untuk landing page sih seperti itu ya. Jadi teman-teman sepintar-pintarnya teman-teman membuat konsep ya dari ChatGPT-nya. Jadi pertama-tama teman-teman harus menyiapkan gambar terlebih dahulu, kemudian hasil akhirnya seperti apa ya. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman baru menyiapkan konsepnya. Misalnya mau layout pertamanya seperti apa, layout keduanya seperti apa, layout ketiganya seperti apa, dan seterusnya gitu ya teman-teman. Gitu. Ada yang ingin ditanyakan mungkin teman-teman mengenai landing Boleh, page ini? Kebetulan kita sudah ya selesai. Mas, Oke, boleh silakan. tanya? Ya, Ya, boleh tanya. silakan. Iya, Kak, silakan, Kak. Ini kalau misalkan hasil akhir larinya bukan ke WA, ke link lagi gitu, kayak ke link API Dinar, bisa kan? Landing kayak gitu. Iya, i- iya bisa. Tadi kan sudah saya sebutkan. Jadi kita harus menyiapkan gambar ya. Yang pertama kan gambar. Kemudian hasil akhirnya mau kemana? Entah misalnya kakaknya mau ke nomor WhatsApp, berarti cantumkan saja ya keterangannya dikirim via WhatsApp ke nomor sekian. Ataupun misalnya kakak pengen ke link affiliate bisa
pemesanan akhirnya hasil pemesanannya gitu ya. Akhirnya tuh terkirim ke link berikut. Nah, teman-teman cantumkan linknya gitu. Oh gitu ya. Oke. Iya, Oke. betul. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, mungkin ada yang ditanyakan, bisa langsung saja open mic untuk Balabir. Mungkin bisa Siang Kak, langsung open maaf mic saya saja. baru gabung tapi mau langsung Iya, nanya. iya silakan. Izin Kak, tolong buka website saya Kak, namanya balabalaber.biz.id Kak. Kenapa ya, Kak? Itu ada body per page, itu nongolnya di bawah banget, kepotong sama link produk. Itu posisinya bisa dicakepin nggak biar body per page-nya langsung nongol di bawah artikel, baru si link per produk. Contoh nih Kak, misalnya Mohon maaf. madu. Iya madu nih misalnya Kak, madu hitam nih Kak, izin Kak. Nah, Ya. ini di paling bawah saya masukin body per page, ke paling bawah deh Kak. Nah, itu baru nongol tuh body per page-nya. Sedangkan di atasnya ke isi sama produk-produk ini. Ke tengah-tengah dikit Kak, maaf Kak. Lagi terus. Oh, jadi habis si artikel baru produk lainnya, baru body per page. Emang konsepnya begitu atau bisa dirubah Kak? Jadi produk lainnya di paling bawah gitu. Oke, mungkin saya menjelaskan terlebih dahulu ya, Kak. Sebelumnya mohon maaf, Kak. Kebetulan kita sedang belajar mengenai landing page nih. Itu yang pertama ya, Astaga, Kak, ya. salah waktu. Saya cuma ngeliat tulisan WSP doang. Ya udah kalau di skip gak apa-apa. Iya, Saya nanya tapi WSP tidak kapan-kapan ya. dah. Ya, tidak apa-apa karena sudah ini ya. Nah, mengenai hal tersebut, BPP itu memang dia berada di paling bawah, Kak, gitu. Jadi dia memang BPP di paling bawah. Jadi setelah produk lain-lainnya seperti itu, Kak, untuk BPP. Ya udah skip aja Kak. Pertanyaan landing page saya masih belum dapat jawabannya ini Kak. Kalau chat GPT-nya udah mentok Ya, itu mengenai apa, Kak? solusinya apa ya Kak? Soalnya pas udah mentok Oke. gitu, pas suruh bikin HTML lagi, hasilnya jadi kayak suka ngaco gitu. Kan saya pakai Oke, gratisan berarti tuh chat GPT-nya udah tuh. iya, iya. Berarti kena limit ya, Kak, ya, kena limit ya. Limit ya. Nah, kalau misalnya kakaknya kena limit, ya, saya jelaskan terlebih dahulu ya, Kak, ya. Ya. Jadi kalau misalnya kakaknya kena limit, biasanya kami juga dari tim teknis juga menggunakan yang gratisan gitu ya. Nah, kalau misalnya kakaknya kena limit, itu biasanya chat terakhirnya itu di kopas atau hasil akhirnya itu di copy paste, Kak. Contoh misalnya script ini kita copy paste saja ya, kita copy paste, kemudian kita buat chat baru nih, misal chat baru. Nah, misalnya kakaknya mau perbaiki di bagian mana nih? Contoh ya, misal tolong perbaiki gitu ya, misalnya tolong perbaiki script berikut gitu, script berikut pada nomor WhatsApp gitu ya, misalnya gitu, Ya. nomor WhatsApp-nya ke nomor. Nah, kakaknya tinggal inputkan saja gitu ya, nomornya tuh berapa. Misalnya ini sebagai contoh, saya masukkan asal saja ya. Saya masukkan asal, kemudian kakaknya tinggal shift enter, membuat garis baru, masukkan scriptnya gitu ya. Masukkan scriptnya. Nanti dia akan melanjutkan. Biasanya seperti itu sih, Kak, gitu. Oh, jadi bikin baru gitu ya, bukan melanjutkan yang ada. Iya. Soalnya dari kemarin pas belajar tuh bilangnya pokoknya yang baru gitu, biar dia pinter, biar dia bisa ngapa-ngapain, tapi pentok limit ya. Iya, memang kalau misalnya dari yang gratisan itu terpentoknya di limit biasanya, Kak. Gitu. Ternyata Suka dukanya begitu ya. Iya, dan kami juga tim teknis juga seperti itu, Kak. Gitu. Siap. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu ya, Kak, ya. Siap, menjawab, nanti saya coba-coba dah. Oke, Terima kasih siap, Kak. sama-sama. Ya, semoga membantu ya. Sangat Oke, membantu, moga-moga. Siap. Ada Kak Anissa yang present, mungkin bisa untuk Kak Iya Anissa. Kak, terima kasih. Ya, Ya, sama-sama. Gimana, Kak? Ini Kak, mau tanya untuk saya belum praktek sih, cuman Ya. pengen tahu nih kalau mau di landing page-nya itu ada copywriting-nya atau ada keterangan, misalnya ada spesifikasi atau
ada macam-macam nama dari produk itu bisa nggak Kak itu kalimatnya agak panjang gitu langsung dimasukkan di ChatGPT bisa ya? Bisa, bisa. Biasanya kita, yang penting kita teratur untuk apa namanya ya, step by stepnya itu perlahan Kak. Jadi tidak terlalu jomplang jatuhnya gitu ya. Jadi mintanya step by step gitu ya? Iya, jadi jangan langsung sekaligus. Biasanya pelan-pelan saja dulu. Misalnya contoh yang pertama mau dibuatkan, misalnya halaman pertamanya ingin dibuatkan ada slide gambar gitu ya. Kemudian di halaman keduanya dicantumkan bagian apa itu bisa gitu ya. Oh gitu. Ya, jadi pelan-pelan saja gitu ya. Jadi bertahap, yang penting bertahap Oh gitu iya ya. Kak. Iya. Ya Kak, terima kasih. Ya, sama-sama. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi. Silakan. Oke. Bentar saya buka dulu ya dari bagian chat. Oke, promnya bisa di copy ke sini Kak. Untuk promnya kebetulan ini bisa berbeda ya, berbeda maksudnya berbeda. Kakaknya bisa membuat secara mandiri dengan alasan karena setiap ini kan untuk belajar ya, belajar. Jadi tampilannya ini hanya polos gitu ya, maksudnya belum terlalu bagus. Jadi kakaknya bisa membuatkan dengan konsep kakaknya sendiri gitu ya untuk Brian. Mungkin kurang lebih seperti itu ya Kak ya, untuk Brian. Oke, untuk Kak Rizal, bedanya LP di full page dan P3 premium apakah? Nah, bentar ya, saya buka terlebih dahulu yang ada full P3-nya ya. Ada P3-nya. Oke. Perbedaannya itu dari full page dan P3 itu adalah dari isinya Kak. Pertama, kalau di sini kan cuma ada dua ya. Dua, yang pertama dari link, kemudian juga dari konten linknya ataupun scriptnya yang harus diinputkan. Sedangkan kalau di eh, apa namanya, di bagian P3 itu dia itu lebih banyak Kak. Bentar ya. Saya masukin dulu terlebih dahulu ya. Oke. Sebentar ya, sinyalnya ini agak sedikit kurang stabil nih. Enggak lama. Jadi kalau misalnya untuk P3 Premium itu dia lebih banyak Kak fungsinya. Pertama dari script ya. Oke. Sebentar ya. Saya stop screen dulu. Oke, saya izin untuk share screen kembali ya. Tadi Kak Rizal ya, Kak Rizal. Nah, ini ya, ini P3. Nah, kalau misalnya kita lihat ya, saya coba bandingkan terlebih dahulu. Nah, kira-kira terlihat tidak Kak Rizal untuk ininya? Nah, sorry. Nah, dia ada perbedaannya di sini ya. Kalau full page di sini dia cuma ada dua Kak. Cuma ada dua. Sedangkan kalau di landing P3 Multi dia ada tiga di sini ya. Kegunaannya apa? Yang pertama gini Kak. Kalau di bagian konten sama ya, sama saja dia menggunakan script. Nah, perbedaannya ada di sini, di URL webnya ataupun di halaman webnya. Kalau di sini kita hanya bisa importan contoh satu ya, seperti ini. Contoh misalnya tes, gitu ya. Nah, kalau di sini dia untuk produk contoh misalnya ya. Kita buka lagi share bisnis ya. Nah, misalnya halaman ini ingin dijadikan landing page ya. Kita cantumkan di sini. Ya. Kemudian misalnya sebentar ya. Di bagian ini ya, di bagian menu landing page ini di sini ya, yang disediakan, kita kopikan, kemudian kita masukkan ke sini itu bisa. Jadi dia bisa untuk beberapa link gitu ya. Gitu. Jadi bisa lebih dari satu link. Kalau misalnya di full page kan hanya satu link ya kayak. Sedangkan untuk P3 ini dia ada lebih dari satu link. Bisa diinputkan lebih dari satu link. Tapi dengan catatan harus yang ada di WSP-nya.
Jadi kita nggak bisa buat nih. Contoh kan di sini bisa ya domain kita kemudian slash test gitu ya. Nah kalau di sini dia nggak bisa. Kalau di sini dia nggak bisa, misalnya domain gitu ya slash test gitu kan karena membuat yang baru. Itu tidak bisa karena memang harus domain ataupun link yang sudah ada di dalam WSP tersebut gitu. Untuk siapa ya tadi ya Kak Rizal ya. Jadi bedanya di situ untuk Kak Rizal. Apakah mudah untuk dipahami Kak untuk Kak Rizal? Saya harap teman-teman semuanya memahami ya apa yang saya sampaikan. Ya, skripnya cuma satu. Jadi satu landing page ini bisa dijadikan beberapa link gitu, Kak. Jadi seperti itu fungsinya. Jadi kan kalau misalnya full page dia hanya satu link, sedangkan untuk landing page P3 multi ini dia bisa lebih dari satu link gitu, menggunakan script yang sama. Jadi kurang lebih seperti itu, Kak. Oke, Kak Irna ya, Kak Irna, Raisen mungkin bisa Kak, Karin. Ya, saya mau tanya ini Kak, pada saat input Ya. gambar itu salah gambar nih. Salah gambar terus saya mau Mohon maaf Kak, suaranya agak bergema dan kurang jelas juga. Mungkin bisa diperbaiki dulu mungkin dari headset atau mungkin mic-nya. jadi gini, pada saat input gambar Oke. saya mau hapus tapi nggak ada fasilitas untuk gambarnya. Jadi sudah upload 5 gambar nih, terus Ya. tapi mau diedit gambarnya nggak jadi yang itu, tapi nggak bisa. Terus akhirnya saya mau lihat gambar yang sudah terkirim pun juga nggak bisa. Akhirnya saya coba pada saat chat, pada saat sudah di notepad, terus mau dites lah, gitu. Sudah dikasih domainnya, sudah disisipkan domain Apusnya, kemudian pas coba dites satu file, ternyata yang keluar itu malah beranda semua, 5 filenya itu keluar beranda semua. Kakaknya ganti gambar gitu Kak. Ya, tadinya rencana ganti gambar kan pada saat upload sudah selesai upload. Terus saya sudah submit, tapi terus nggak saya lanjutkan ke chat ke Notepad. Terus nggak saya lanjutkan juga ke ChatGPT. Tapi saya coba untuk ambil gambar baru lagi. Nah, sama ternyata sudah keterangannya di situ file already exit. Nah, kemudian saya coba, ya sudah saya lanjut aja deh, saya lanjut di Notepad, terus saya coba tes. Ternyata bukannya keluar bukan gambar yang di upload, tapi yang keluar semuanya 5 file itu, 5 file foto itu keluarnya beranda semua. Oke. Ada website lain. Ya, oke. Ya, saya jawab terlebih dahulu ya Kak ya. Oke. Jika misalnya memang seperti itu, bentar ya. Nah, tadi kan kita juga sudah coba ya. Kita coba nih. Saya coba Kak gunakan yang sudah masuk tadi ya. Nah, ini ya contoh ini. Nah, ini kan sudah ya error bahwasannya file ini sudah ada nih, tidak ada sebelumnya sudah diupload gitu ya. Makanya copy terlebih dulu. Pertama namanya dulu nih ya. Di sini saya coba ya, saya coba aplikasikan. Ya. Oke. Di sini saya beri jarak ya. Saya coba paste di sini. Kemudian untuk domainnya kan tetap sama ya. Untuk domainnya tetap sama. Kemudian kita masukkan juga upload ya. Kita juga masukkan upload. Nah, kurang lebih kan seperti ini ya. Sekarang kita cek ya, kita cek di sini ya. Kita masukkan misalnya contoh di sini, kita masukkan. Nah ini bakal masuk kan. Nah yang jadi permasalahannya mungkin ya itu berada di nama penamaan gitu. Karena yang kita lihat ya. Nah ini kan di sini kebetulan saya tidak ada spasi ya. Jadi saya menggunakan strip di sini ya atau garis menggunakan garis. Jadi tidak ada yang terputus. Nah ditakutkannya dari penamaan gambar yang kakaknya inputkan itu ada spasinya, iya ada spasinya ataupun bentar ya tadi input mana. Nah ditakutkannya ada spasi, contoh seperti ini. Nah ini pun berpengaruh ya, ini pun berpengaruh loh, walaupun ada spasi gitu. Terus kemudian ditakutkannya
tulisan uploads ini dia kurang S, ya, ditakutkan kurang S ataupun ada bagian yang besar sendiri. Nah, seperti ini. Itu pun misalnya tulisan P-nya besar sendiri gitu. Itu bisa diperhatikan kembali mungkin ya. Dari segi penamaan, dari domain juga, terus HTTPS-nya juga harus terbawa ya, ataupun terinput juga gitu. Ini kita coba ya. Kita coba kalau misalnya tidak ada tanda strip nih di sini. Kita coba, kita pastikan ya. Di sini tidak ada ya. Saya langsung enter. Nah, Dengan kasus ini yang tidak akan muncul gitu. oke. Dan kalau Ditakutkan gimana? ini saya coba upload gambarnya pakai multiple juga saya. Oke. Ini ada yang mau saya hapus tapi nggak ada fasilitas untuk hapus, jadi ada gambar kembar itu. Iya. Iya. Oke, ini saya jelaskan terlebih dahulu ya. Untuk multiple gambar ini memang tidak bisa dihapus. Kenapa tidak bisa dihapus? Karena tujuan awalnya dari multiple gambar ini adalah untuk menyisipkan gambar dalam produk ataupun di deskripsinya gitu. Karena kalau misalnya contoh ya, sebagai contoh misalnya untuk produk ini saya sisipkan gambar ya yang ada di multiple gambar ini. Misalnya di sini ada tombol hapus. Ketika saya hapus gambar ini, ya gambar yang ini saya hapus, otomatis produk yang ada di sini, gambar yang disisipkan gambar ini pun akan ikut terhapus gambarnya. Gitu, Kak. Maka dari itu, maka kenapa upload multiple gambar ini tidak diberikan hapus gambar. Gitu. Jadi kalau gambar double biarin aja gitu ya. Yang lain juga ikut terhapus gitu. Jadi kalau misalnya kakaknya ingin menyisipkan gambar, itu menggunakan di sini ya, menggunakan upload multiple gambar gitu. Kalau misalnya untuk menggunakan link atau yang lain-lainnya yang bukan untuk menyisipkan di deskripsi, kakaknya bisa menggunakan produk ya, di bagian produk kemudian klik import gambar. Tetapi dengan rangkaian seperti tadi ya, harus ada nama domain. Itu yang pertama, kemudian juga ada /upload gitu. Kurang lebih seperti itu, Kak. Jadi kalau double-nya sudah terlanjur double ya sudah nggak apa-apa ya. Ya, kalaupun misalnya sudah terlanjut terupload ya tidak apa-apa gitu ya. Namun untuk upload multiple gambar mungkin lebih berhati-hati lagi ya jika misalnya teman-teman tidak ingin asal-asal upload gambar ataupun ada gambar yang tidak seharusnya terupload gitu mungkin ya. Oke, mungkin seperti itu. Ya, sama-sama. Oke, teman-teman ada yang ingin ditanyakan bisa langsung raise hand aja ataupun open mic ataupun di chat ya. Di chat bisa langsung berikan saja chatnya. Nanti akan saya respon mengenai landing page ya. Atau mungkin dari teman-teman ada yang berkendala. Oke, silakan. Mas Adan, oh sorry, si ada yang Mas Ya, silakan. Adan, Ya. kalau teknik SEO-nya gimana Mas untuk landing page ini? Apa kalau di WSP itu kan ada external link, internal link, kemudian ada pakai Maktul gitu ya. Kalau di landing page ini ada tekniknya sendiri atau gimana? Kalau landing page, nah pertanyaan yang cukup bagus ya. Sebenarnya penggunaan dari landing page ini ada dua hal, ada dua tipe biasanya ya. Yang pertama saya contohkan misalnya seperti ini. Bentar ya, saya coba buka. Nah, contoh misal halaman ini sudah menggunakan SEO yang cukup bagus. Contohnya ya Pak ya. Misalnya kita sudah menginputkan ada link anchor ataupun link eksternal, kemudian juga misalnya sudah ditambahkan PPP misalnya ya, misalnya di bawah sini sudah ditambahkan PPP, kemudian sudah ditambahkan lagi atas konten gitu ya. Nah ini sudah bagus gitu ya, untuk SEO-nya sudah bagus. Tetapi untuk landing page ini bisa digunakan sebagai halaman yang ketika diklik itu tampilannya bukan tampilan ini Kak gitu. Contohnya seperti apa? Akan saya contohkan ya. Nah, sebentar. Kita buka full page yang tadi ya. Misalnya contoh ini anggap saja produknya sama ya. Produknya sama. Nah, kita akan memperbaiki tampilan ini gitu ya, agar lebih menarik gitu ya. Kita menggunakan landing page, kita kopikan si domainnya,
Kemudian kita masukkan di sini, ya kita masukkan di sini. Jadi kan dia linknya bakal ke halaman produk ini tentunya. Ya kan, kemudian kita, oke, saya lupa ya tadi harus di submit terlebih dahulu. Bentar. Kita cari dulu ya skripnya tadi. Oke, kita kopikan lagi ya teman-teman. Kita kopikan. Kita buat baru. Ini kita hapus saja. Oke. Kita tambahkan ya, kita masukkan lagi. Nah, halaman ini kita jadikan landing page ya, karena SEO-nya sudah bagus, tapi dari segi tampilan mungkin teman-teman ada yang kurang suka atau bagaimana, itu bisa ditambahkan. Kita submit ya, submit. Jadi ketika halaman ini diakses, dia akan langsung munculnya halaman landing page-nya. Tampilan yang misalnya sudah diperbaiki oleh kakaknya yang tentunya lebih bagus lagi gitu dari segi tampilan. Itu yang pertama, Pak. Jadi untuk memperbaiki tampilan. Yang kedua, landing page ini bisa dijadikan affiliate juga ya. Jadi hanya seperti ini. Nah, sebenarnya seperti ini ya. Ini tidak nge-link kemana-mana, tapi dia membuat link sendiri ya. Nah, contohnya seperti ini. SEO-nya di mana? SEO-nya itu berada di dalam scriptnya ya. Kalau misalnya kakak menambahkan yang namanya meta geolocation. Nah, di sini kan ada ya geolocation-nya nih kebetulan. Ada geolocation-nya juga. Kemudian juga bisa ditambahkan link anchor. Link anchor-nya itu bisa diinputkan di sini, tetapi biasanya tidak muncul ya. Ada yang muncul, ada yang tidak. Nah, kemudian dari segi gambar, gambar juga berpengaruh. Kemudian link, misalnya ini kan contoh ya, siap berlari dengan sepatu terbaik. Ketika diklik pesan sekarang, terus kakaknya menggunakan link, terus misalnya link tersebut larinya ke Shopee ataupun ke Tokopedia ataupun misalnya ke halaman resminya secara langsung, itu bagus gitu ya. Itu mendapatkan SEO, jadi membawa traffic juga gitu. Kurang lebih sih seperti itu sih Kak untuk SEO-nya ya, kurang lebih. Kalau landing page kita bikin di satu kategori gitu Mas ya. Itu dia berarti menutup postingan untuk produk-produk lainnya ya yang di kategori tersebut. Iya. Iya, kalau misalnya kita menggunakan link kategori ya. Kita menggunakan link kategori. Bentar. Oke, misalnya ini. Kita hapus dulu. Saya hapus dulu. Misalnya kakaknya untuk alat berat ini ingin dibuat landing page nih untuk khusus sektor alat berat gitu ya. Jadi kakaknya buat landing page alat berat. Ketika sudah selesai, kakak tinggal ambil aja kategorinya gitu ya, link kategorinya. Jadi ketika ada pengunjung ya yang klik kategori alat berat, dia akan langsung larinya ke halaman full page-nya. Itu bisa, tetapi otomatis akan menutup segala postingan yang ada di alat beratnya ini gitu, di kategori tersebut gitu. Itu Nah, bisa. berarti SEO yang teknik-teknik SEO yang sudah kita lakukan sebelumnya di postingan-postingan sebelumnya itu, misalnya dengan Maktul, dengan segala macam link gitu ya, itu nanti ngumpul semua di landing page itu Mas ya? Iya, kalau misalnya kita di produk ya kayak tadi ya. Nah, misalnya, oke bentar ya. Oke, sebentar. Nah, misalnya contoh yang ini yang tadi ya. Yang tadi ini. Ini kan sudah ada nih, sudah ada misalnya BPP-nya di produk ini tuh sudah ada BPP, udah ada optimasi tambahan lah, semuanya itu sudah tercantum di situ, udah ranking 1 juga misalnya, stay di ranking 1. Otomatis SEO-nya udah bagus, kita hanya menampilkan tampilan yang lebih bagusnya aja sih gitu. Jadi tetap SEO-nya masih ada gitu di situ, cuman tampilannya kita tindih dengan tampilan yang lebih menarik gitu sih Kak. Oke, jadi tergantung enak. Jadi segala keywords, meta deskripsi dan sebagainya yang ada di postingan-postingan sebelumnya itu, kalau diklik larinya ke landing page itu gitu ya? Iya betul. Jadi tetap dia tidak menghilangkan SEO-nya yang ada, tetapi hanya merubah tampilannya saja gitu. Oke. Jadi halamannya aja yang diperbaiki gitu. Tapi tetap SEO-nya masih ada. Gitu Kak. Oke Mas. Terima kasih Mas. Mungkin kurang lebih seperti itu ya. Iya. Terima kasih ya, Mas. Sama-sama. Ya, Mas mau nanya? Ya, silakan. Ya, Mas mau nanya gini. Kalau landing page ini kan kemarin kita itu kan belajar landing page itu yang kayak website ya. Jadi kayak ada home, profile,
produk, galeri, sama kontak. Nah, yang Oke, jadi pertanyaan saya itu kan persis kayak website nih. Nah, ketika ya. kita mau masukkan optimasi sorry, ke Google, itu Ya. masukkannya gimana? Di home-nya langsung dioptimasi atau seperti apa? Oke. Gitu. Kalau mau Untuk dioptimasikan ke optimasi, Google. oke. Berarti kakaknya bikin beberapa landing page ya yang disatukan gitu, Kak. Ya, jadi seperti website kemarin kan Ya, di KLD ya, yang kemarin itu kan pelajaran terakhirnya itu kan ngoding ya. ya Oke, itu. oke. Hmm, Ya. gitu. Jadi kakaknya ini di sini sudah membuat sistem homepage ya, homepage itu kurang lebih homepage disebutnya. Nah, kalau misalnya seperti itu, kakaknya bisa optimasi yang halaman utamanya bisa, atau seluruh bagian halaman pun juga bisa ya, langsung dioptimasi itu boleh. Jadi teman-teman jika misalnya teman-teman nggak ngelink nih kayak gini ya, tidak melingkan ke produk untuk landing page-nya, jadi dia membuat landing page tersendiri gitu ya untuk linknya, itu bisa langsung optimasi saja di Google ya. Untuk optimasinya tetap sama, melakukan inspeksinya sama seperti inspeksi produk gitu ya, tidak ada pembeda. Itu tepat untuk di inspeksinya. Boleh menggunakan yang home-nya yang sebagai utama acuan dari bapaknya, ataupun misalnya beberapa bagian yang memang ketika dicari itu muncul hal tersebut itu bisa gitu. Untuk Kak siapa tadi yang bertanya? Pak Edo ya, Siap, siap. mungkin kurang lebih seperti itu sih Jadi Kak gitu. Jadi istilahnya kalau misalkan jadi ini kan terpisah dari Iya, website ya, berarti cuman formatnya kan sebetulnya website. Terus sama satu iya, lagi pertanyaan terakhir, kalau semisalkan nih kita kan jual jual website ya ke orang, misalkan jasa ya, apa, pembuatan website. Nah, kita kan ya. nanti jualnya ini pakai landing page yang disusun kayak seperti itu, ataukah kita pakai WSP baru yang apa istilahnya kayak kayak awal itu yang masukkan kayak apa deskripsi dan lain-lain itu lebih baik ke mana kita mau mau apa ketika kita close apa deal sama orang nih, oh saya mau minta tolong Ya, dibikinkan website. oke. Nah, lebih baik kita bikinkannya lewat yang WSP ataukah lewat yang landing page tapi kita susun-susun kita hubung-hubungkan gitu sih gitu Mas. Oke, oke, mungkin saya jawab dulu ya. Kalau misalnya sebagai itu ya, misalnya landing page yang kita susun-susun, itu bisa saja. Namun ada kendalanya itu adalah di database-nya sih Kak. Kalau dari saya ya, ini kebetulan saya ada nih salah satu landing page, kita sebutnya homepage sih. Nah, ketika saya klik ini, ya, oke, kebetulan sudah saya hapus ya. Jadi ketika saya klik, oke, sebentar ya. Ketika saya klik ini, dia akan lari ke halaman lain gitu ya. Namun kelemahannya adalah di database gitu. Di database-nya kita tidak ada database-nya Kak. Itu kalau misalnya, jadi kita harus pure, misal contoh dia per tahun gitu ya. Misal contoh untuk postingan di sini 2024 contohnya gitu ya. Kemudian otomatis nanti kan ada tahun 2025, otomatis harus ada perubahan. Benar ya? Nah, perubahan itu berarti kakaknya harus edit lagi satu persatu seluruhnya. Gitu. Mungkin kelemahannya sih di situ ya. Kalau misalnya dari menggunakan full page, karena sebenarnya full page ini hanya untuk satu halaman, bukan untuk sistem. Gitu. Tidak ada database-nya juga. Gitu. Mungkin seperti itu ya. Jadi Untuk lebih lebih baik ini ya kita jual apa WSP-nya sekalian ya gitu ya. iya, jika ingin seperti itu, jadi kita kalau misalnya kakaknya ingin lebih bagus, mungkin bisa menjual seperti itu ya, gitu. Nah, ataupun misalnya kakaknya ingin membuat benar-benar sebagai homepage ataupun itu, mungkin kakaknya bisa menggunakan yang namanya cPanel ya, gitu. cPanel itu biasanya ada pembelajarannya, kebetulan bukan tim teknis yang mengambil biasanya ya. Itu bisa ditanyakan mungkin ke tim sales ya. Itu tuh bisa Pak. Kalau misalnya itu karena untuk cPanel dia ada database-nya. Jadi bapaknya mudah untuk mengganti data-data di dalam database tersebut gitu. Tetapi memang harus belajar terlebih dahulu ya untuk menggunakan cPanel-nya gitu. Channel ya namanya ya. Nanti coba Iya, saya tanya ke saya. iya.
Iya, dia udah emang mendukung untuk sistem, bukan lagi landing page tapi sistem gitu. Mungkin seperti itu ya. Untuk info lebih lanjutnya mungkin bisa ditanyakan ke tim sales ya mengenai hal tersebut dari segi pembiayaan ataupun hal yang lainnya. Mungkin seperti itu. Siap-siap, terima kasih. Saya buka chat terlebih dahulu ya. Untuk Kak Anik, bedanya file CSV makul dengan XML apa ya? Untuk Kak Anik, mohon maaf sebelumnya kita sedang membahas landing page nih Kak ya, bukan makul kebetulan, mohon maaf sekali ya. Kita memang ada sesinya tersendiri, mungkin nanti bisa ditanyakan ya. Ditakutnya ketika kita membahas yang lain akan semakin menjauh dari topik pembahasan kita kali ini. Untuk Kak Heri, form tolong di copy di chat Zoom. Untuk promnya sih sebenarnya sederhana Kak ya, sederhana. Namun ini kan belum sesuai dengan yang kakaknya inginkan gitu ya. Jadi kakak bisa menyebutkan saja keinginan kakak seperti apa. Contoh misalnya untuk buatkan halaman ini bisa ya seperti ini. Namun kan pasti ada tambahan-tambahan yang lain itu kakaknya bisa mungkin ya untuk menambahkan dengan sendiri gitu. Yang penting hanya perlu dicantumkan saja untuk gambarnya, kemudian hasil akhirnya ataupun nomor WhatsApp-nya gitu ya. Untuk Kak Heri mungkin kurang lebih seperti itu ya untuk Kak Heri ya. Oke. Kak Ridwan, Mas tolong dibantu cekin domain saya. Kemarin saya bikin landing page sebagai umroh pakai TCP, langsung saya copy ke full page tapi ada kendala tidak bisa dilihat. Oke, kita coba terlebih dulu ya untuk teman-teman. Ini salah satu rekan kita ada yang tidak bisa landing page ya. Bentar ya. Coba terlebih dahulu. Oke. Full page-nya itu, nama full page-nya mungkin bisa diinfokan Kak untuk Kak Ridwan. Saya stop share terlebih dahulu ya. Mungkin bisa diinfokan untuk nama landing page-nya. Assalamualaikum Mas Aidan. Halo Mas Aidan. Ya. Iya. Ya, silakan. Ini kebetulan saya kan beda ini ya. Saya ini nggak di laptop itunya gitu. Kira-kira di HP Oke. saya lihat. Oke. Oh ini ya. Ini kayak Iya. untuk full page-nya. Oke. Di sini dari segi penamaan sih yang saya lihat ya. Ini kalau misalnya untuk ini bentar ya. Oke, mungkin ini ada pertama ada spasi Kak. Nah, di sini ada spasi ini ya. Kemudian kakaknya hanya perlu domainnya saja Kak ya, domainnya saja, tidak perlu sampai ke panel MS-nya ataupun index.php-nya juga gitu. Oh. Ini coba Iya, ya, makanya saya Kak. coba dulu ya. Iya, tolong dirapiin. Saya coba cek terlebih dahulu ya. Coba untuk Oke, ini subnya tidak ada ya. Nah, oke, di sini tidak ada ya. Berarti ini ada yang terpotong. Mungkin kakaknya nanti untuk skripnya mungkin bisa dikopikan lagi saja ya. Jadi ini dihapus terlebih dahulu Kak. Ya. Untuk Oke. Kak Ridwan ya. Jadi ini dihapus saja karena kebetulan ini diedit dia terpotong nih skripnya gitu ya. Kalau misalnya skripnya terpotong ini, ya jadi kalau misalnya skripnya terpotong seperti ini biasanya kan tidak bisa untuk edit ya, ataupun tidak ada tombol submit, ataupun biasanya tombol submitnya terganti dengan yang lain. Jadi Oh kakaknya gitu. bisa menggunakan skrip yang sebelumnya dihapus saja, tetapi tinggal masukkan saja linknya ya, linknya ini di situ. Jadi kakaknya perlu nama domain, kemudian Iya. slash ya di sini ya. Ini contoh ini ya, nama domainnya kemudian slash kan LP umroh ya tadi ya, Iya, LP, Oke. kemudian jangan ada spasi gitu, jangan ada spasi, jadi pakai strip saja misalnya umroh gitu. Jadi kurang Oke. lebih seperti itu ya, untuk penamaan jangan ada spasi gitu, Oh, jangan ada jadi jarak. HTTP-nya Kalau dihilangin ya itu ya, HTTPS-nya ya. HTTPS-nya tetap Pak, HTTPS-nya tetap tetap diinputkan. Jadi domainnya tetap diinputkan, hanya saja jangan sampai panel MS-nya di bawah juga gitu.
Iya, iya, iya. gitu ya. Baik, baik, Jadi hanya baik. nama domain saja. Oke, Baik, mungkin Mas seperti itu Anam. ya Pak ya. Oke, oke. Ya, Mas. Mungkin dari landing page-nya ataupun misalnya ada permasalahan dari skripnya bisa ditanyakan ya teman-teman ya. Kebetulan kita sedang membahas mengenai landing page nih. Silakan open mic saja ya teman-teman ya. Gimana teman-teman? Nah, Ya yang Kak, tadi mengenai input gambar. Kalau input gambar yang dari gambar import sama gambar multiple gimana ya? ya betul. Ngambil Perbedaan gambar untuk apa ya Kak? dari hasilnya atau bagaimana itu kalau diambil gambar melalui multiple atau juga melalui import gambar. Bedanya di mana? Oke. Sebenarnya tidak ada pembedanya, karena kan gambar tetap saja ya. Kalau misalnya dari upload multiple gambar ini, kakaknya tinggal klik saja pada gambarnya, klik kanan ya, klik kanan. Tinggal klik aja copy image address atau salin link tautan gitu ya. Gitu. Sama aja sih kalau misalnya dari kualitas sama saja. Biasanya gimana? Pertama dari kualitas kakak saat mengupload gambar tersebut gitu ya. Contohnya misalnya di sini skalanya kakak upload itu 1000 gitu ya, 1000 pixel misalnya contoh. Tetapi pada saat kakak inputnya di produk itu ukurannya sudah berbeda. Berarti otomatis ketika dipakai yang di import gambar ini juga pasti hasilnya berbeda juga. Gitu. Mungkin dari situ sih kayak. Kalau diambil gambar misalnya 200 apa ya 200 pixel 200 bisa ya? Pixel bisa saja sesuai dengan gimana? Hasilnya sama aja ya. Iya, hasilnya sama saja. Kalau misalnya dua-duanya sama gitu ya, misalnya ukurannya sama-sama 200 pixel, entah itu yang lewat import gambar, produk gitu ya, ataupun misalnya di bagian multiple gambar sama-sama 200, ya tidak jadi masalah Kak. Gitu. Yang penting kita butuh linknya gitu Kak. Gitu. Iya, sama-sama. Oke. Oke, bentar ya. Ada pertanyaan terakhir mungkin ya. Kak, saya baru dapat nih WSPLP-nya. Cara lihat hasil full page-nya di mana ya? Ya, lihat hasil full page-nya kakak bisa klik dulu full page ya. Dan di sini ada link Kak. Kan biasanya kakak di sini ada link ya, ada beberapa link yang kakak inputkan. Dan dipastikan jangan ada spasi ya, ada spasi di antara katanya itu jangan sampai. Jadi harus menyambung semua, saling terhubung. Kemudian kakaknya tinggal salin aja linknya itu disalin ya. Dan kakaknya jalankan saja, jalankan di tempat lain. Nah, dia bakal muncul seperti ini gitu. Untuk Kak Ai ya, tolong buka. Yakin saya Gimana Kak? baru dapat hari ini WSP-nya. Ya, kakaknya sudah membuat landing page-nya belum Kak? Baru kita coba bikin. Mohon maaf Kak, suaranya mungkin bisa diperbaiki terlebih dahulu Kak, agak kurang jelas dan cukup nyaring juga Kak. Untuk Kak Ai. Barusan saya sudah buat, Kak. Bisa dilihat di ininya, website-nya. Oke, kalau misalnya kakaknya sudah buat, kakaknya tinggal masuk saja ke halaman admin panelnya Kak. Kan kakak masih stay di halaman admin panel tuh ya pastinya. Nah, kakaknya tinggal masuk aja ke full page ya, di bagian full page gitu. Nah, di bagian full page ini kakaknya kan pasti membuat link tuh sebelumnya ya, membuat link. Ya, Nah, ada ini tinggal linknya. dibuka saja linknya. Iya, jadi linknya tinggal dijalankan saja Kak, linknya ya. Buka ya. Gitu. Maksudnya diedit, Iya, dibuka saja. Gimana Kak? diedit atau gimana? Ini cuma ada tulisan edit ya. Ini Kak, kan ini ada link nih ya. Ini kan di blog ya kakaknya. Terus kakaknya tinggal kopikan saja linknya. Kemudian kakaknya buka halaman baru. Kemudian pastekan di halaman baru tersebut. Kemudian enter saja. Gitu Kak. Seperti itu.
untuk Kak Aiso lihat ya. Oh, berarti buka Google ya, pastikan di benar. Ya. Ini kebetulan WSP-nya tidak bisa dibuka Kak nih, kebetulan master landing page.bis.id kan tidak bisa dibuka. Gitu. Oke, mungkin bisa dikonfirmasi lagi nanti ya Kak ya untuk linknya, karena kebetulan di sini dia tidak terbuka ya, blank putih ya. Tadi karena baru apa ya, belum diaktifkan apa ya? Gimana Kak, suaranya terlalu nyaring dan putus-putus Kak. Apa belum diaktifkan gitu mungkin? Nah, itu bisa dikonfirmasi saja ya ke tim sales ya, karena kebetulan untuk pengaktifan ataupun informasi untuk WSP aktif atau belumnya biasanya dari tim sales gitu ya. Untuk Oke, KAI gitu. yang baik. Oke, mungkin cukup sekian ya teman-teman ya, materi dari landing page basic ya. Nah, teman-teman misalnya jika ada yang ingin menampilkan ataupun membuat yang lebih bagus lagi ya, contohnya seperti ini ya, saya coba spillkan sedikit. Nah, kurang lebih yang seperti ini ya. Nah, oh ini kebetulan ada error nih gambarnya. Nah, kurang lebih misalnya ada yang seperti ini. Ini kebetulan ini masih basic juga gitu ya, tetapi memang sudah lebih lanjut gitu ya. Teman-teman bisa gabung ke kelas landing page ya, gitu. Kelas landing page ataupun kelas codingan gitu yang lebih pro-nya lagi. Itu ada ya. Teman-teman tinggal hubungi tim sales saja mengenai kelas tersebut. Nanti akan ada pembahasan lebih lanjut untuk membuat landing page yang bagus gitu ya, ataupun yang lebih baik lagi dari segi SEO-nya juga bisa diperbaiki lagi lebih bagus lagi. Mungkin gitu ya teman-teman. Terima kasih Kak atas ilmunya Pak Dan. Ya sama-sama ya. Saya ucapkan terima kasih lagi kepada teman-teman yang sudah join, dan saya ucapkan mohon maaf jika ada kata-kata ataupun penyampaian saya yang kurang berkenan ya. Kepada teman-teman saya ucapkan mohon maaf sekali lagi, mohon untuk dimaafkan. Mungkin sekian dari saya ya. Sama-sama Kak. Ya, mungkin saya kembalikan lagi kepada Mas Deva ya. Oke, Mas Deva, silakan Mas Deva. Baik, terima kasih atas materi dan penjelasan tentang full patch ya, Mas Radan. Semoga materinya bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan nanti ada rekaman ya. Mungkin sorean saya share di grup masing-masing biar teman-teman nonton kembali ya rekaman ulangnya, gimana cara bikin landing page yang sudah dijelaskan oleh Mas Radan ya. Oke, itu saja. Sampai jumpa di Zoom berikutnya ya, teman-teman. Seperti biasa Terima nanti kasih Kak. iya, Kak. Seperti biasa nanti diinfokan di grup ya untuk Zoom tim teknis. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.